Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kita telah melewati perjalanan panjang tahun Ekaristi Transformatif 2025. Kita telah bekerja, melayani, berjalan dari stasi ke stasi, dari rumah ke rumah, dan dari altar ke kehidupan sehari-hari. Kini kita tiba pada tahap ketiga, tahap ketika kita menengok kembali buah-buah rahmat. Tahap ketika kita melihat bukan hanya berapa banyak kegiatan yang sudah dibuat, tetapi seberapa dalam hati umat telah berubah. Disinilah kita bertanya, adakah Ekaristi sungguh mengubah kita? Adakah altar benar-benar menyalakan kasih dalam hidup sehari-hari? Hari ini kita melihat jawabannya. Sepanjang tahun ini, 85 kali khotbah Ekaristi Transformatif dilayangkan ke hati umat, dan 276 renungan bisikan lembah mengetuk pintu rumah-rumah setiap pagi. Dampaknya perlahan terasa, umat mulai mengerti bahwa datang ke misa bukan sekedar kewajiban, tetapi kebutuhan jiwa. Suara kor semakin meriah, jawaban umat semakin hidup, keheningan semakin kusyuk, dan altar menjadi tempat perjumpaan, bukan rutinitas. Lalu kita melihat intensitas Ekaristi yang luar biasa. 48 kali misa mingguan di pusat paroki, 271 misa harian, 117 kali misa kunjungan stasi, 95 kali misa kematian di mana air mata berubah menjadi penghiburan, 44 misa nikah yang meneguhkan cinta, 3 misa emas perkawinan yang mengajarkan kesetiaan, 14 kali sakramen tobat membuka pintu pengampunan. Dampaknya, kehadiran umat meningkat secara signifikan. Kelompok kor bertambah, persembahan lebih teratur, semangat liturgis kembali menyala. Kita juga melihat gelombang devosi yang tumbuh semakin kuat. 34 kali adorasi Kamis, 10 kali adorasi Jumat pertama, 14 kali prosesi Bunda Maria, dan doa rosario sepanjang bulan Mei dan Oktober. Suasana paroki berubah, ada rasa rindu yang baru, ada keheningan yang dalam, ada cinta yang pelan-pelan mengendap di hati umat. Dampaknya nyata, umat semakin hikmat, semakin tekun, semakin peka. Suasana doa bukan lagi formalitas, tetapi pengalaman batin. Ekaristi mengajar kita bahwa roti yang dipecah harus menjadi daging dalam kehidupan. Tahun ini kita menyaksikan 5 kali misa lansia menyentuh hati para orang tua yang sering merasa dilupakan. 3 kali aksi sosial karitatif menjangkau keluarga-keluarga kecil yang berjuang dengan hidupnya. Umat yang sakit dikunjungi, keluarga yang berduka dikuatkan, anak-anak dipeluk dengan kasih, bukan sekedar diberkati. Dampaknya menggugah. Para lansia berkata, kami merasa dihargai, kami merasa dicintai. Umat lain pun terdorong memberikan lebih dari sekedar kehadiran, mereka memberikan hati. Ekaristi adalah doa syukur atas ciptaan, dan syukur itu menjadi nyata. 5 kali misa berkat benih, 5 kali misa syukur panen yang disatukan dengan misa penti. Dampaknya, umat mulai menyadari bahwa menjaga bumi adalah bagian dari iman. Di stasi Lamba, umat bahkan membeli tanah di sekitar mata air demi kelestarian mata air untuk generasi mendatang. Dalam 11 kali misa inkulturasi minggu ketiga, kita melihat gereja yang bernafas dengan jiwa Manggarai. Lagu-lagu Dere Serani menggema, busana adat dikenakan, dan umat bernyanyi dengan penuh sukacita. Dampaknya, kehadiran misa inkulturasi selalu lebih banyak dari minggu lain. Umat merasa, ini misa milik kita, ini gereja kita, ini budaya kita yang diangkat ke altar Tuhan. Dalam 17 kali misa KBG dan dalam doa rosario giliran, dalam 2 kali misa kreatif sekami, kita melihat tumbuhnya komunitas-komunitas kecil yang belajar bersumber pada Ekaristi. Dampaknya, keluarga semakin rukun, anak-anak semakin berani tampil dan terlibat dalam aksi karitatif. Orang muda semakin aktif, rumah-rumah kembali menjadi tempat doa. Inilah gereja kecil yang hidup, inilah buah Ekaristi. Pelayan liturgi kini semakin terampil,
semakin percaya diri, dan semakin mencintai pelayanan. Pelatihan PPA, lektor-lektris, dan pemazmur ditambah lomba kor, tarian, dan toro telah membentuk generasi baru pelayan pastoral. Dampak utamanya, liturgi menjadi lebih rapih, lebih indah, dan lebih hikmat. Saudara-saudari, inilah yang sungguh terjadi dalam tahap ketiga. Kehadiran umat meningkat drastis, umat lebih aktif, bernyanyi, menjawab, menjadi pelayan liturgi. Suasana doa semakin dalam, solidaritas sosial semakin hidup, alam dan budaya semakin dihargai, KBG semakin solid, anak-anak dan orang muda kembali terlibat, keluarga-keluarga dikuatkan, dan umat mulai mengalami bahwa Ekaristi sungguh mengubah hidup. Ekaristi membuat umat lebih peduli. Ekaristi menyalakan kembali semangat doa. Ekaristi membangun persaudaraan. Ekaristi menggerakkan pelayanan. Ekaristi memulihkan luka-luka hati. Ekaristi meneguhkan mereka yang rapuh. Ekaristi mengutus kita menjadi terang bagi dunia. Demikianlah tahap ketiga program Ekaristi Transformatif Paroki Santo Mikael Beanio. Kita telah melihat buah-buah rahmat, kita telah menyaksikan hidup yang diubah, kita telah merasakan kasih yang memulihkan. Semoga Ekaristi terus menjadi sumber sukacita dan puncak kehidupan umat. Semoga altar selalu memancarkan cahaya bagi setiap keluarga. Dan semoga kita semakin setia berjalan bersama dalam kasih Kristus. Terima kasih atas pelayanan, pengorbanan, dan cinta Anda. Tuhan memberkati.